صارت ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويا صارت ما كتبنا كتبنا ليه مكتوب والهلا ما شاورنا كتبنا وما كتبنا ويا صارت ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويا صارت ما كتبنا كتبنا ليه مكتوب والهلا ما شاورنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Sahabat syiar penyuluh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di pagi kali ini kita sama-sama dapat menghirup udara segar dengan kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang mengikuti jejak langkahnya, mengikuti ajaran beliau sampai saat ini, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah termasuk umatnya yang mendapatkan syafa'atul udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita sama-sama ketahui dan sama-sama maklum bahwa hari ini adalah hari di mana pertengahan di bulan Sya'ban. Para ulama kita menyebutkan nisfu Sya'ban, yaitu malam yang nisfu Sya'ban, yaitu malam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Profesor Dr. Syed Muhammad Al-Maliki Al-Hasan mengungkapkan tentang nisfu Sya'ban yang memiliki nama-nama yang luar biasa. Patut sekali umat Islam memahami dan mengetahui apa makna dan nama-nama dari nisfu Sya'ban tersebut. Setidaknya ada beberapa nama yang beliau catat di dalam bukunya.
beliau katakan bahwasanya nisfu Sya'ban adalah Lailatul Mubarakah, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin, sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya malam nisfu Sya'ban itu memiliki keberkahan tersendiri, karena di malam tersebut jutaan malaikat turun ke bumi guna mempersamai, memohonkan ampunan dan menjadi saksi bagi manusia. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam nisfu Sya'ban ribuan malaikat turun ke bumi menyaksikan dan mendoakan orang-orang yang berdoa di malam hari itu, dan orang-orang yang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mengaminkan doa-doa kita. Maka beruntung kita yang ketika datang di malam nisfu Sya'ban lalu kita melaksanakan sholat maghrib, kemudian setelah itu kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca surat Yasin 3 kali dengan harapan yang pertama diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berharap agar kita semua diberikan rizki bihaitsu la yahtasib, dari rizki yang tidak disangka-sangka yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dikokohkan iman dan Islam dalam hati kita, dikokohkan keimanan dan keislaman dalam hati kita, sehingga kita semua menjadi orang yang ketika kembali kepada Allah, ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyid Muhammad Al-Maliki tersebut mengatakan kepada kita semua, atau mengajarkan kepada kita semua, bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya yang mengaminkan adalah manusia, tetapi yang mengaminkan doa kita adalah para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Bukan hanya 1-2 malaikat, tapi ribuan bahkan jutaan malaikat turun ke bumi untuk apa? Mengaminkan doa-doa orang-orang Islam yang bermunajat di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan doa kita yang kita panjatkan di malam tadi diaminkan oleh para malaikat, dan kita semua dikabulkan keinginan kita. Mudah-mudahan kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dibukakan pintu hati agar kita selalu terpaut dalam agama Allah. Kemudian kita dibukakan pintu hati agar kita cinta kepada agama. Kemudian kita dibukakan pintu hati kita agar kita semua selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau ya Allah yang membulak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kembalikan hati kami kepada agamamu ya Allah. Dan bagi kita yang berdoa dan bermunajat di malam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah, putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehah, menjadi putra putri yang cerdas, yang mampu meneruskan agama Islam ini, sehingga agama Islam ini menjadi agama yang melekat di dalam hatinya, sehingga dia tidak akan pernah lagi terpaling kepada agama lain terkecuali agama Islam. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata beliau Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, kemudian yang kedua beliau katakan bahwa malam Lailatul Al-Qismah, jadi malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailatul Qismah, yang
beliau katakan bahwa malam Lailatul Qadar atau malam nisfu Sya'ban, maksudnya malam nisfu Sya'ban itu adalah malam Lailatul Qismah, yang artinya malam pembagian. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa malam nisfu Sya'ban semua rizki dan takdir ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan dibagikan kepada setiap makhluknya untuk setahun ke depan. Maka sahabat syiar yang dimuliakan Allah, orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban, Allah akan berikan rizki. Dan ketika kita meminta rizki di malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan berikan kepada kita. Kenapa demikian? Yang berdoa kita, yang mengaminkan malaikat. Sementara malam nisfu Sya'ban adalah Lailah Al-Qismah, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki. Jadi saudara-saudara sekalian, insyaallah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki yang berkah selama setahun ke depan. Syukur-syukur Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak. Kemudian dari rezeki yang banyak itu kita dikuatkan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian setelah itu rezekinya berkah, gitu kan. Keberkahan rezeki itu penting, gitu kan. Dan ketika kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang Allah turunkan, insya Allah kita semua akan menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh keberkahan. Dan ketika kita menikmati dengan penuh keberkahan, maka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin bertambah. Semakin bertambah rasa syukur kita, maka semakin ditambah pula rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban juga di mana manusia itu ditentukan pula rezekinya, kemudian ditentukan pula jodohnya, ditentukan pula pernikahannya maupun kelahiran seorang anaknya. Nah, jadi sahabat syiar yang dimuliakan Allah, bagi saudara-saudara sekalian yang sedang mengandung anaknya atau yang sedang mau program ingin memiliki momongan, maka berdoa di bulan Sya'ban, terlebih-lebih di nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kepada kita anak yang soleh dan soleha. Karena di malam nisfu Sya'ban itu pula rizki akan ditentukan oleh Allah setahun yang akan datang. Kemudian ditentukan pula bagi yang belum berjodoh, ditentukan pula di nisfu Sya'ban ini, yaitu jodoh yang Allah turunkan kepada manusia atau orang-orang yang belum punya jodoh. Maka ketika kita berdoa di malam nisfu Sya'ban, rezeki kita insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernikahan kita insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita memiliki anak, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga nisfu Sya'ban itu kata beliau yaitu disebut dengan Lailatul Takfir, ya. Disebut dengan Lailah At-Takfir, yaitu malam penghapusan dosa. Nah itu ya. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah, yang ketiga Lailatul Takfir, nah, yaitu malam dihapuskannya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa di malam nisfu Sya'ban semua dosa manusia selama 1 tahun yang berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kebaikan yang dilakukan oleh hambanya di malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi begitu sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang melakukan kebaikan di nisfu Sya'ban, melaksanakan pembacaan Yasin, kemudian kita semua melaksanakan sholat tasbih misalnya, kemudian sholat hajat, sholat taubat, ditambah lagi dengan sholat tahajud misalnya, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, kita semua di hari nisfu Sya'ban ini, di pagi harinya kita berpuasa, ya kan? Berpuasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang di malam nisfu Sya'ban itu bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berbuat kebaikan, baik berbuat kebaikan diri sendiri atau berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu berbuat diri sendiri, melaksanakan sholat sunnah. Kemudian ada juga yang berbaik kepada orang lain, bersedekah, berinfak, kemudian memberikan makan misalnya kepada fakir miskin, atau memberikan makan kepada anak yatim, atau di hari paginya di nisfu Sya'ban, sebagaimana hari ini kita berinfak, bersedekah, walaupun hanya 1.000 rupiah, walaupun hanya mungkin 5.000 rupiah, karena kebaikan yang Allah turunkan di nisfu Sya'ban sungguh amat luar biasa. Siapa tahu nanti saudara-saudara sekalian pergi ke jalan raya, kemudian di lampu merah ada orang-orang yang meminta, orang-orang yang miskin yang mungkin hari ini mereka belum makan, atau mungkin hari ini mereka butuh uang untuk makan, atau hari ini mungkin butuh uang untuk berobat. Maka ketika kita memberikan kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan bagi kita semua umat Islam yang bertemu dengan nisfu Sya'ban kali ini, lalu di dalamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat syiar yang dimuliakan Allah, kemudian yang keempat, bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailah al-Ijabah, yaitu Lailatul Ijabah, di mana malam nisfu Sya'ban ini adalah malam terkabulnya doa. Di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar diinformasikan bahwa ada 5 malam di mana doa-doa yang dipanjatkan akan terkabulkan. Yang pertama, kata Ibnu Umar, bahwa malam yang menjadi doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah malam Jumat. Jadi sahabat syiar yang dimuliakan Allah, kalau kita semua datang malam Jumat, berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam Jumat adalah malam yang mustajab, malam yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang bermunajat di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Kemudian yang kedua, malam pertama di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab kemarin sudah berlalu. Malam pertama di bulan Rajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberkahi umur kita, diberkahi kehidupan kita, diberkahi dari segala apa yang kita punya, fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna fi syahri Ramadan, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua disampaikan umurnya, agar kita semua dipanjangkan umurnya fi syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan. Supaya apa? Supaya kita semua bisa menikmati Ramadan, bisa mengikuti ibadah puasa Ramadan dengan sesungguh-sungguhnya sampai kita selesai Ramadan. Kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mampu melaksanakan ibadah di dalamnya, baik ibadah wajibnya seperti ibadah puasanya, kemudian ibadah sunnahnya melaksanakan sholat tarawih misalnya,
bertadarus Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu Allah, ya kan? Bertadarus Al-Quran mungkin kalau dulu bersama-sama, sekarang bersama-sama di rumah atau bertadarus Al-Quran di rumah. Kemudian sholat tarawih yang dulu dilaksanakan di masjid, insya Allah kalau Jambi masih banyak insya Allah yang melaksanakan sholat tarawih di masjid, karena mudah-mudahan Allah SWT lindungi kita semua. Walaupun tahun ini mungkin tidak seramai di tahun yang lalu untuk melaksanakan ibadah di masjid, karena keterbatasan kita, adanya penyebaran virus COVID-19. Jadi umat Islam yang ada di dunia ini membatasi diri untuk berkumpul dengan orang-orang yang banyak, gitu kan. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu semua tidak boleh menjadi penghalang bagi kita semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mampu atau tidak bisa melaksanakan ibadah di masjid, laksanakan ibadah di rumah. Mungkin sholat jamaah, tarawih bersama keluarga di rumah, suami menjadi imam, istri dan anak-anaknya menjadi makmum, atau mungkin anak yang sudah balik, anaknya menjadi imam, kemudian kita semua menjadi makmum. Silakan saja. Yang penting tidak akan mengurangi rasa takzim kita kepada Ramadan yang akan datang. Jadi sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 kata beliau, ada 5 malam yang doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Umar mengatakan bahwa 5 malam itu, yang pertama Lailatul Jum'ah, yaitu di malam Jumat. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat, maka jangan ragu-ragu kita minta kepada Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka akan aku kabulkan. Maka siapa orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga yaitu malam yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam nisfu Sya'ban, ya. Malam nisfu Sya'ban. Jadi kata Ibnu Umar bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadanya. Kemudian yang keempat adalah malam Lailatul Qadar. Jadi yang keempat adalah malam Lailatul Qadar, malam yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang berdoa dan bermunajat di hadapan Allah. Yang keempat adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang ketika terjadi pada bulan suci Ramadan, yang kita semua ketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diturunkan satu malam, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, yaitu satu malam sama dengan 1000 bulan. Ini adalah malam Lailatul Qadar, adalah malam yang mustajab. Makanya Ibnu Umar katakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam, salah satu malam dari 5 malam yang beliau jelaskan kepada kita, bahwa malam yang keempat adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian malam yang kelima, malam yang kelima adalah malam 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adalah malam yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nisfu Sya'ban adalah salah satu malam Lailatul Ijabah, yaitu malam yang menjadi dikabulkannya doa kita ketika kita berdoa dan munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah, lalu yang kelima, kata Profesor
Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasan yang mengungkapkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima adalah malam Lailatul Hayatu wa Lailatul Indil Malaikah. Jadi kata beliau bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam kehidupan dan hari raya para malaikat. Nah, sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa bagaimana para malaikat merayakan malam nisfu Sya'ban ini merupakan malam di mana mereka berhari raya. Jadi ternyata bukan hanya manusia saja yang diberikan hari raya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para malaikat pun merayakan hari raya sebagaimana hari raya bagi umat Islam. Malaikat juga memiliki dua hari raya, malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Nah, sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan-kemuliaan di malam nisfu Sya'ban, sehingga nisfu Sya'ban dijadikan sebagai malam hari rayanya para malaikat. Nah, kemudian itu yang keenam, Lailatul Syafa'ah, yaitu malam syafaat. Abu Hakim An-Naisaburi itu menamakan malam nisfu Sya'ban adalah malam diberikannya syafaat atau pertolongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, melakukan kebaikan di malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan malam ini sebagai malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi beruntung kita, bagi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin tadi malam bermunajat di hadapan Allah, kemudian pagi harinya berpuasa untuk memuliakan nisfu Sya'ban, untuk memuliakan malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban dan hari pertengahan di bulan Sya'ban. Maka kata Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Syafa'ah, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu adalah malam diberikannya syafaat atau pertolongan umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh dinamakan nisfu Sya'ban itu Lailatul Bara'ah wa Lailatul Sakki, itu ya, atau Sakki, itu malam pembebasan. Sahabat siaran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian dinamakan dengan malam kebersihan atau malam kebebasan? Karena di malam ini orang-orang mukmin dibersihkan dari dosanya dengan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia bermunajat di hadapan Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa-dosanya di malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala bersihkan dirinya dari dosa-dosa dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dengan Lailatul Bara'ah, itu Lailatul Bara'ah atau Lailatul As-Sakki, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa umat manusia yang meminta ampunan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan itu Lailatul Jaizah. Nah, itu yang kedelapan malam nisfu Sya'ban
disebut dengan malam Az-Zaizah, yaitu malam hadiah. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini menamakan malam nisfu Sya'ban sebagai malam rahmat Allah yang dihadiahkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita, memberikan penghargaan kepada kita, kepada umat Islam, bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah berikan hadiah, yaitu Lailatul Zaizah, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita. Kenapa demikian? Karena siapa-siapa orangnya yang memuliakan nisfu Sya'ban, yang mengisi malam nisfu Sya'ban dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dia akan diberikan rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diberikan pengampunan dari segala dosa-dosa yang dia lakukan ketika kita melaksanakan ibadah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ke-9 adalah Lailatul Ghufran wa Lailatul Niron, yaitu malam yang ke-9 nisfu Sya'ban, adalah di mana malam nisfu Sya'ban orang-orang beriman akan mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Subhan Syah. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Ya Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu ya yang ada. Ustaz Subhan di mana nih Ustaz? Subhan Syah An-Nur Hayat. Di mana posisi Ustaz? Ada yang perlu disampaikan kepada kita, atau mungkin ada kritik, saran atau yang ditanyakan, boleh. Kita sekarang sedang membahas tentang malam-malam nisfu Sya'ban, ya kan? Tadi ada 9 nama-nama malam nisfu Sya'ban yang dicatat oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, yang mengungkap tentang malam nisfu Sya'ban yang memiliki nama-nama yang luar biasa dan patut kita ketahui. Salah satunya tadi malam Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kan berharap hidup ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah dalam hidup, yaitu berkah dalam ibadah, berkah dalam menjalani kehidupan ini, termasuk berkah umur kita, dan umur kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umur yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi malam nisfu Sya'ban itu yang pertama adalah Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian yang kedua ada Lailatul Qismah, adalah malam pembagian. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita menadahkan tangan di malam nisfu Sya'ban bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pembagiannya kepada kita semua, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Kenapa demikian? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala membagikan rizki kepada kita, sementara kita sedang bermunajat, sedang siap-siap menerimanya, insya Allah kita semua akan mendapatkan rizki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rizki
sementara kita tidak tahu ketika Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezekinya, sehingga kita semua hanya terdiam dan tidak menerima rezeki yang Allah bagikan. Kita hanya diam, apalagi di malam nisfu Sa'ban saudara-saudara kita yang lain bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan Yasin, kemudian pembacaan membacaan doa nisfu Sa'ban, kemudian ditambah lagi dengan doa-doa yang lain. Sementara kita semua malah justru terkadang ada yang sedang nonton TV, kemudian ada yang pegang handphone tanpa diiringi dengan rasa ingin mendapatkan pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam nisfu Sa'ban disebutkan dengan Lailatul Qismah. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki. Sampai-sampai katakan membagikan rezeki, kemudian ditetapkan kita rezeki itu kan banyak. Rezeki itu yang terlihat oleh kita dengan termakan yang kita diberikan anak pun, anak yang soleh juga rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena rezeki itu bukan hanya sekedar sesuatu yang membuat kita bisa seperti kita bisa beli mobil gitu kan, bisa bikin rumah, kemudian bisa beli sesuatu. Bukan hanya itu saja, tapi yang paling penting adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita, yaitu rezeki yang luar biasa. Itu adalah rezeki dari anak-anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu rezeki yang luar biasa bagi kita semua, tidak ada bandingannya dibandingkan dengan rezeki-rezeki yang lain. Kenapa demikian? Karena anak-anak yang soleh itu rezeki yang tidak akan ada habisnya ketika kita memiliki putra-putri yang soleh dan solehah, ya kan? Nah, kalau kita punya harta sebentar habis, kita punya rumah ya habis kalau kita sudah tidak ada di atas dunia ini. Kemudian kita punya kendaraan juga akan habis, gitu kan? Kita punya uang sebanyak apapun uang kita akan habis, tetapi anak yang soleh itu tidak akan ada habisnya. Kenapa demikian? Ketika kita memiliki anak yang soleh, lalu anak yang kita meninggal dunia, habis itu anak soleh kita mendoakan kita. Nah, itu kan luar biasa, kita mendoakan kita. Harta kita belum tentu bisa menyelamatkan kita. Harta kita belum tentu bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena harta kita terkadang kita semua justru ketika kita menjadi hamba harta, menjadi hamba harta, akhirnya kita semua lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menjadi hamba Allah, punya anak yang soleh, insya Allah sampai nanti maut memisahkan kita, sampai kita nanti ke dalam kubur, anak kita berdoa kepada kita, Allahumma ufirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka akan mengalir pahala-pahala yang kita tanamkan kepada anak-anak yang soleh dan soleha. Maka nisfu Sa'ban adalah malam Lailatul Qismah, di mana Allah Subhanahu wa taala membagikan rizki kepada umatnya. Lailatul Qismah, beruntung bagi kita semua yang melaksanakan ibadah dan kebaikan di malam nisfu Sa'ban. Assalamualaikum Pak Alamsah, itu Kepala KUA Mendahara, sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan bisa mendengar suara saya di sana. Di mana beliau ini? Di Simburnai ya? Rumahnya? Oh, di Lambur. Pak Alamsah yang berada di Lambur. Assalamualaikum. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu Lailatul Takfir, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, gitu kan? Kemudian yang keempat Lailatul Ijabah, yaitu di malam nisfu Sa'ban adalah di mana kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Tadi sudah kita jelaskan ada 5 malam doa yang akan dikabulkan oleh Allah ketika kita bermunajat. Yang pertama ada malam Jumat, kemudian yang kedua
malam pertama di bulan Rajab. Kemudian yang ketiga malam nisfu Sa'ban. Yang keempat adalah malam Lailatul Qadar, dan yang kelima adalah malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu merupakan malam-malam yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ada Lailatul Hayat wa Idul Malaikat. Jadi yang kelima nisfu Sa'ban adalah malam di mana para malaikat berhari raya, ya kan? Dan kehidupan para malaikat. Yang keenam Lailatul Syafa'ah, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada umatnya kelak di hari yaumil qiyamah. Orang yang berdoa di malam nisfu Sa'ban lalu dia bermunajat meminta kepada Allah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mandat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberikan syafaat kepada umatnya yang berdoa dan bermunajat di malam nisfu Sa'ban. Kemudian ada malam Lailatul Jaizah, yaitu malam pembagian hadiah. Jadi saudara-saudara sekalian, beruntung bagi saudara yang berdoa dan bermunajat di malam nisfu Sa'ban. Kenapa? Orang yang bermunajat di malam nisfu Sa'ban, Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepada kita semua. Nah, itu. Jadi malam nisfu Sa'ban adalah malam Lailatul Jaizah. Ya kan? Malam di mana kita semua diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malam Lailatul Jaizah, malam pembagian hadiah. Nah, kalau saudara sekalian diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti senang. Jangankan diberikan hadiah oleh Allah, kita semua diberikan hadiah oleh tetangga kita karena kita mungkin milad, kelahiran, atau mungkin kita dapat prestasi, kemudian diberikan hadiah oleh orang-orang yang memberikan hadiah kepada kita. Jangankan memberikan hadiah, mengucapkan selamat saja. Selamat sudah menjadi pengantin misalnya, selamat sudah punya anak, selamat apalagi sudah menyelesaikan studi, selamat anaknya jadi anak yang soleh. Nah, ada nggak ya yang ketika orang mengucapkan selamat ya jadi anak yang soleh? Ya saya kira ada, tapi mudah-mudahan ini pasti ada. Kemudian ada lagi yang mengucapkan selamat kepada kita, itu pun sudah gembira kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan lewat orang. Nah, ini malam nisfu Sa'ban justru Allah langsung yang akan memberikan hadiah kepada siapa? Kepada umatnya. Nah, itu nggak perlu diminta, Allah akan berikan hadiah. Jadi bukan hanya manusia kepada manusia saja yang memberikan hadiah, tetapi Allah Subhanahu wa taala pun memberikan hadiah kepada umatnya. Bagi apa? Bagi siapa umat yang melakukan kebaikan di malam nisfu Sa'ban. Makanya malam nisfu Sa'ban disebut dengan Lailatul Jaizah, yaitu malam pembagian hadiah. Ya, sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang kesembilan adalah Lailatul Ghufran wa Lailatun Minan Niron, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Itu di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam nisfu Sa'ban, orang-orang yang beriman akan mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi sahabat-sahabat siar yang sudah bergabung, yang mau bertanya tetap di 0852 6621 9992 0852 6621 9992 sebagai konsultasi. Jadi sahabat siar penyuluh, bagi yang mau bergabung di 0852 6621 9992 itu boleh lewat telepon
kemudian boleh juga lewat SMS, boleh juga lewat kolom komentar di bawah video ini. Itu di kolom komentar di bawah video FB siaran langsung ini. Kemudian boleh juga lewat chat di WA, yaitu 085266219992. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua, saudara-saudara kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berada di rumah yang sedang ibadah kepada Allah, jadi selamat menunaikan ibadah puasa sunnah bagi kita semua yang melaksanakannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada kita semua dan melimpahkan ridhonya, dan kita semua menjadi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya penyuluh agama Islam Kecamatan Geragai, yaitu Muhammad Irfan Ilmi, SOSI MPDI, mohon undur diri dari hadapan kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang dalam program yang sama, yaitu program Syiar Penyuluh Agama Islam. Ya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan tentu saya akhiri usikum wa nafsi bitaqwallah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولما انت اللي زيني وزادت انت اللي ياسميني وارد لي يا مسكيني كلمتك لو ما تبنى كتبنا وما كان كتبنا ويكسر المكان كتبنا وما كان كتبنا ويكسر المكان كتبنا لي المكان والهلك مشاورنا ويلك يا سلام ويلك يا سلام ويلك يا سلام ويلك يا سلام.
كتبنا وما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا لين مكتوب والهلا ما شاورنا كتبنا وما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا لين مكتوب والهلا ما شاورنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Sahabat syiar penyuluh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di pagi kali ini kita sama-sama dapat menghirup udara segar dengan kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang mengikuti jejak langkahnya, mengikuti ajaran beliau sampai saat ini, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah termasuk umatnya yang mendapatkan syafa'atul udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita sama-sama ketahui dan sama-sama maklum bahwa hari ini adalah hari di mana pertengahan di bulan Sya'ban. Para ulama kita menyebutkan nisfu Sya'ban, yaitu malam yang nisfu Sya'ban, yaitu malam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Profesor Dr. Syed Muhammad Al-Maliki Al-Hasan mengungkapkan tentang nisfu Sya'ban yang memiliki nama-nama yang luar biasa. Patut sekali umat Islam memahami dan mengetahui apa makna dan nama-nama dari nisfu Sya'ban tersebut. Setidaknya ada beberapa nama
yang beliau catat di dalam bukunya. Beliau katakan bahwasanya nisfu Sya'ban adalah Lailatul Mubarakah, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin, sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya malam nisfu Sya'ban itu memiliki keberkahan tersendiri, karena di malam tersebut jutaan malaikat turun ke bumi guna mempersamai, memohonkan ampunan dan menjadi saksi bagi manusia. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam nisfu Sya'ban ribuan malaikat turun ke bumi menyaksikan dan mendoakan orang-orang yang berdoa di malam hari itu, dan orang-orang yang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mengaminkan doa-doa kita. Maka beruntung kita yang ketika datang di malam nisfu Sya'ban lalu kita melaksanakan sholat maghrib, kemudian setelah itu kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca surat Yasin 3 kali dengan harapan yang pertama diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berharap agar kita semua diberikan rizki bihaitsu la yahtasib, dari rizki yang tidak disangka-sangka yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dikokohkan iman dan Islam dalam hati kita, dikokohkan keimanan dan keislaman dalam hati kita, sehingga kita semua menjadi orang yang ketika kembali kepada Allah, ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyid Muhammad Al-Maliki tersebut mengatakan kepada kita semua, atau mengajarkan kepada kita semua, bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya yang mengaminkan adalah manusia, tetapi yang mengaminkan doa kita adalah para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Bukan hanya 1-2 malaikat, tapi ribuan bahkan jutaan malaikat turun ke bumi untuk apa? Mengaminkan doa-doa orang-orang Islam yang bermunajat di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan doa kita yang kita panjatkan di malam tadi diaminkan oleh para malaikat, dan kita semua dikabulkan keinginan kita. Mudah-mudahan kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dibukakan pintu hati agar kita selalu terpaut dalam agama Allah. Kemudian kita dibukakan pintu hati agar kita cinta kepada agama. Kemudian kita dibukakan pintu hati kita agar kita semua selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau ya Allah yang membulak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kembalikan hati kami kepada agamamu ya Allah. Dan bagi kita yang berdoa dan bermunajat di malam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah, putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehah, menjadi putra putri yang cerdas, yang mampu meneruskan agama Islam ini, sehingga agama Islam ini menjadi agama yang melekat di dalam hatinya, sehingga dia tidak akan pernah lagi terpaling kepada agama lain terkecuali agama Islam. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata beliau Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, kemudian yang kedua beliau katakan bahwa malam Lailatul Al-Qismah, jadi malam nisfu Sya'ban itu
adalah Lailatul Qismah, yang beliau katakan bahwa malam Lailatul Qadar atau malam nisfu Sya'ban, maksudnya malam nisfu Sya'ban itu adalah malam Lailatul Qismah, yang artinya malam pembagian. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa malam nisfu Sya'ban semua rizki dan takdir ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan dibagikan kepada setiap makhluknya untuk setahun ke depan. Maka sahabat syiar yang dimuliakan Allah, orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban, Allah akan berikan rizki. Dan ketika kita meminta rizki di malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan berikan kepada kita. Kenapa demikian? Yang berdoa kita, yang mengaminkan malaikat. Sementara malam nisfu Sya'ban adalah Lailah Al-Qismah, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki. Jadi saudara-saudara sekalian, insyaallah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki yang berkah selama setahun ke depan. Syukur-syukur Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak, kemudian dari rezeki yang banyak itu kita dikuatkan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian setelah itu rezekinya berkah, keberkahan rezeki itu penting, gitu kan? Dan ketika kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang Allah turunkan, insya Allah kita semua akan menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh keberkahan. Dan ketika kita menikmati dengan penuh keberkahan, maka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin bertambah. Semakin bertambah rasa syukur kita, maka semakin ditambah pula rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban juga di mana manusia itu ditentukan pula rizkinya. Kemudian ditentukan pula jodohnya, ditentukan pula pernikahannya maupun kelahiran seorang anaknya. Nah, jadi sahabat syiar yang dimuliakan Allah, bagi saudara-saudara sekalian yang sedang mengandung anaknya atau yang sedang mau program ingin memiliki momongan, maka berdoa di bulan Sya'ban, terlebih-lebih di nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kepada kita anak yang soleh dan soleha. Karena di malam nisfu Sya'ban itu pula rizki akan ditentukan oleh Allah setahun yang akan datang. Kemudian ditentukan pula bagi yang belum berjodoh, ditentukan pula di nisfu Sya'ban ini, yaitu jodoh yang Allah turunkan kepada manusia atau orang-orang yang belum punya jodoh. Maka ketika kita berdoa di malam nisfu Sya'ban, rezeki kita insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernikahan kita insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita memiliki anak, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, nisfu Sya'ban itu kata beliau yaitu disebut dengan Lailatul Takfir, ya. Disebut dengan Lailah At-Takfir, yaitu malam penghapusan dosa. Nah, itu ya. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, Lailatul Takfir, nah, yaitu malam dihapuskannya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa di malam nisfu Sya'ban semua dosa manusia selama 1 tahun yang berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kebaikan yang dilakukan oleh hambanya di malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi begitu sahabat.
syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan kebaikan di nisfu Sya'ban, melaksanakan pembacaan Yasin, kemudian kita semua melaksanakan sholat tasbih misalnya, kemudian sholat hajat, sholat taubat, ditambah lagi dengan sholat tahajud misalnya, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, kita semua di hari nisfu Sya'ban ini, di pagi harinya kita berpuasa, ya kan? Berpuasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang di malam nisfu Sya'ban itu bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berbuat kebaikan, baik berbuat kebaikan diri sendiri atau berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu berbuat diri sendiri, melaksanakan sholat sunnah. Kemudian ada juga yang berbaik kepada orang lain, bersedekah, berinfak, kemudian memberikan makan misalnya kepada fakir miskin, atau memberikan makan kepada anak yatim, atau di hari paginya di nisfu Sya'ban, sebagaimana hari ini kita berinfak, bersedekah, walaupun hanya 1.000 rupiah, walaupun hanya mungkin 5.000 rupiah, karena kebaikan yang Allah turunkan di nisfu Sya'ban sungguh amat luar biasa. Siapa tahu nanti saudara-saudara sekalian pergi ke jalan raya, kemudian di lampu merah ada orang-orang yang meminta, orang-orang yang miskin yang mungkin hari ini mereka belum makan, atau mungkin hari ini mereka butuh uang untuk makan, atau hari ini mungkin butuh uang untuk berobat. Maka ketika kita memberikan kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan bagi kita semua umat Islam yang bertemu dengan nisfu Sya'ban kali ini, lalu di dalamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat syiar yang dimuliakan Allah, kemudian yang keempat, bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailah al-Ijabah, yaitu Lailatul Ijabah, di mana malam nisfu Sya'ban ini adalah malam terkabulnya doa. Di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar diinformasikan bahwa ada 5 malam di mana doa-doa yang dipanjatkan akan terkabulkan. Yang pertama itu, yang pertama kata Ibnu Umar bahwa malam yang menjadi doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah malam Jumat. Jadi sahabat syiar yang dimuliakan Allah, kalau kita semua datang malam Jumat, berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam Jumat adalah malam yang mustajab, malam yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang bermunajat di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Kemudian yang kedua, malam pertama di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab kemarin sudah berlalu. Malam pertama di bulan Rajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberkahi umur kita, diberkahi kehidupan kita, diberkahi dari segala apa yang kita punya, fi Rajabah di bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa ballighna fi syahri Ramadan, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua disampaikan umurnya, agar kita semua dipanjangkan umurnya fi syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan. Supaya apa? Supaya kita semua bisa menikmati Ramadan, bisa mengikuti ibadah puasa Ramadan dengan sesungguh-sungguhnya sampai kita selesai Ramadan. Kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mampu melaksanakan ibadah di dalamnya, baik ibadah wajibnya seperti ibadah puasanya, kemudian ibadah
sunnahnya melaksanakan sholat tarawih misalnya, bertadarus Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu Allah, ya kan, bertadarus Al-Quran. Mungkin kalau dulu bersama-sama, sekarang bersama-sama di rumah, atau bertadarus Al-Quran di rumah, kemudian sholat tarawih yang dulu dilaksanakan di masjid. Insya Allah kalau Jambi masih banyak insya Allah yang melaksanakan sholat tarawih di masjid, karena mudah-mudahan Allah SWT lindungi kita semua. Walaupun tahun ini mungkin tidak seramai di tahun yang lalu untuk melaksanakan ibadah di masjid, karena keterbatasan kita, adanya penyebaran virus COVID-19. Jadi umat Islam yang ada di dunia ini membatasi diri untuk berkumpul dengan orang-orang yang banyak, gitu kan. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu semua tidak boleh menjadi penghalang bagi kita semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mampu atau tidak bisa melaksanakan ibadah di masjid, laksanakan ibadah di rumah. Mungkin sholat jamaah, tarawih bersama keluarga di rumah, suami menjadi imam, istri dan anak-anaknya menjadi makmum, atau mungkin anak yang sudah balik, anaknya menjadi imam, kemudian kita semua menjadi makmum. Silakan saja. Yang penting tidak akan mengurangi rasa takzim kita kepada Ramadan yang akan datang. Jadi sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 kata beliau, ada 5 malam yang doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Umar mengatakan bahwa 5 malam itu, yang pertama Lailatul Jum'ah, yaitu di malam Jumat. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat, maka jangan ragu-ragu kita minta kepada Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepada astajib lakum, maka akan aku kabulkan. Maka siapa orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga yaitu malam yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam nisfu Sya'ban, ya. Malam nisfu Sya'ban. Jadi kata Ibnu Umar bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadanya. Kemudian yang keempat adalah malam Lailatul Qadar. Jadi yang keempat adalah malam Lailatul Qadar, malam yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang berdoa dan bermunajat di hadapan Allah. Yang keempat adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang ketika terjadi pada bulan suci Ramadan, yang kita semua ketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diturunkan satu malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, yaitu satu malam sama dengan 1000 bulan. Ini adalah malam Lailatul Qadar, adalah malam yang mustajab. Makanya Ibnu Umar katakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam, salah satu malam dari 5 malam yang beliau jelaskan kepada kita, bahwa malam yang keempat adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian malam yang kelima, malam yang kelima adalah malam 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, adalah malam yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nisfu Sya'ban adalah salah satu malam Lailatul Ijabah, yaitu malam yang menjadi dikabulkannya doa kita ketika kita berdoa dan munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah, lalu yang kelima, kata Profesor
Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasan yang mengungkapkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima adalah malam Lailatul Hayatu wa Lailatul Indil Malaikah. Jadi kata beliau bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam kehidupan dan hari raya para malaikat. Nah, sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa bagaimana para malaikat merayakan malam nisfu Sya'ban ini merupakan malam di mana mereka berhari raya. Jadi ternyata bukan hanya manusia saja yang diberikan hari raya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para malaikat pun merayakan hari raya sebagaimana hari raya bagi umat Islam. Malaikat juga memiliki dua hari raya, malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Nah, sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan-kemuliaan di malam nisfu Sya'ban, sehingga nisfu Sya'ban dijadikan sebagai malam hari rayanya para malaikat. Nah, kemudian itu yang keenam, Lailatul Syafa'ah, yaitu malam syafaat. Abu Hakim An-Naisaburi itu menamakan malam nisfu Sya'ban adalah malam diberikannya syafaat atau pertolongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, melakukan kebaikan di malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan malam ini sebagai malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi beruntung kita, bagi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin tadi malam bermunajat di hadapan Allah, kemudian pagi harinya berpuasa untuk memuliakan nisfu Sya'ban, untuk memuliakan malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban dan hari pertengahan di bulan Sya'ban. Maka kata Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Syafa'ah, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu adalah malam diberikannya syafaat atau pertolongan umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh dinamakan nisfu Sya'ban itu Lailatul Baro'ah wa Lailatul Sakki, itu ya, atau Sakki, itu malam pembebasan. Sahabat siaran dimulai Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian dinamakan dengan malam kebersihan atau malam kebebasan? Karena di malam ini orang-orang mukmin dibersihkan dari dosanya dengan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia bermunajat di hadapan Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa-dosanya di malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala bersihkan dirinya dari dosa-dosa dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dengan Lailatul Baro'ah, itu Lailatul Baro'ah atau Lailatul As-Sakki, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa umat manusia yang meminta ampunan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan itu Lailatul Jaizah. Nah, itu yang kedelapan malam nisfu Sya'ban
disebut dengan malam Az-Zaizah, yaitu malam hadiah. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini menamakan malam nisfu Sya'ban sebagai malam rahmat Allah yang dihadiahkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita, memberikan penghargaan kepada kita, kepada umat Islam, bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah berikan hadiah, yaitu Lailatul Zaizah, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita. Kenapa demikian? Karena siapa orangnya yang memuliakan nisfu Sya'ban, yang mengisi malam nisfu Sya'ban dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dia akan diberikan rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diberikan pengampunan dari segala dosa-dosa yang dia lakukan ketika kita melaksanakan ibadah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ke-9 adalah Lailatul Ghufran wa Lailatul Niron, yaitu malam yang ke-9 nisfu Sya'ban, adalah di mana malam nisfu Sya'ban orang-orang beriman akan mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Subhan Syah. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Ya Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu ya yang ada. Ustaz Subhan di mana nih Ustaz? Subhan Syah An-Nur Hayat. Di mana posisi Ustaz? Ada yang perlu disampaikan kepada kita, atau mungkin ada kritik, saran atau yang ditanyakan, boleh. Kita sekarang sedang membahas tentang malam-malam nisfu Sya'ban, ya kan? Tadi ada 9 nama-nama malam nisfu Sya'ban yang dicatat oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, yang mengungkap tentang malam nisfu Sya'ban yang memiliki nama-nama yang luar biasa dan patut kita ketahui. Salah satunya tadi malam Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kan berharap hidup ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah dalam hidup, yaitu berkah dalam ibadah, berkah dalam menjalani kehidupan ini, termasuk berkah umur kita, dan umur kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umur yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi malam nisfu Sya'ban itu yang pertama adalah Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian yang kedua ada Lailatul Qismah, adalah malam pembagian. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita menadahkan tangan di malam nisfu Sya'ban bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pembagiannya kepada kita semua, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Kenapa demikian? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala membagikan rizki kepada kita, sementara kita sedang bermunajat, sedang siap-siap menerimanya, insya Allah kita semua akan mendapatkan rizki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rizki,
sementara kita tidak tahu ketika Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezekinya, sehingga kita semua hanya terdiam dan tidak menerima rezeki yang Allah bagikan. Kita hanya diam, apalagi di malam nisfu Sa'ban saudara-saudara kita yang lain bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan Yasin, kemudian pembacaan membacaan doa nisfu Sa'ban, kemudian ditambah lagi dengan doa-doa yang lain. Sementara kita semua malah justru terkadang ada yang sedang nonton TV, kemudian ada yang pegang handphone tanpa diiringi dengan rasa ingin mendapatkan pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam nisfu Sa'ban disebutkan dengan Lailatul Qismah. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki. Sampai-sampai katakan membagikan rezeki, kemudian ditetapkan kita rezeki itu kan banyak. Rezeki itu yang terlihat oleh kita dengan termakan yang kita diberikan anak pun, anak yang soleh juga rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena rezeki itu bukan hanya sekedar sesuatu yang membuat kita bisa seperti kita bisa beli mobil gitu kan, bisa bikin rumah, kemudian bisa beli sesuatu, bukan hanya itu saja. Tapi yang paling penting adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita, yaitu rezeki yang luar biasa. Itu adalah rezeki dari anak-anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu rezeki yang luar biasa bagi kita semua, tidak ada bandingannya ya dibandingkan dengan rezeki-rezeki yang lain. Kenapa demikian? Karena anak-anak yang soleh itu rezeki yang tidak akan ada habisnya ketika kita memiliki putra-putri yang soleh dan solehah, ya kan? Nah, kalau kita punya harta sebentar habis, kita punya rumah ya habis kalau kita sudah tidak ada di atas dunia ini. Kemudian kita punya kendaraan juga akan habis, gitu kan? Kita punya uang sebanyak apapun uang kita akan habis. Tetapi anak yang soleh itu tidak akan ada habisnya. Kenapa demikian? Ketika kita memiliki anak yang soleh, lalu anak yang kita meninggal dunia, habis itu anak soleh kita mendoakan kita. Nah, itu kan luar biasa. Kita mendoakan kita. Harta kita belum tentu bisa menyelamatkan kita. Harta kita belum tentu bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena harta kita terkadang kita semua justru ketika kita menjadi hamba harta, menjadi hamba harta, akhirnya kita semua lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menjadi hamba Allah, punya anak yang soleh, insya Allah sampai nanti maut memisahkan kita, sampai kita nanti ke dalam kubur, anak kita berdoa kepada kita, Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka akan mengalir pahala-pahala yang kita tanamkan kepada anak-anak yang soleh dan solehah. Maka nisfu Sa'ban adalah malam Lailatul Qismah, di mana Allah Subhanahu wa taala membagikan rizki kepada umatnya. Lailatul Qismah, beruntung bagi kita semua yang melaksanakan ibadah dan kebaikan di malam nisfu Sa'ban. Assalamualaikum Pak Alamsah, yaitu Kepala KUA Mendahara, sudah bergabung dengan kita. Mudah-mudahan bisa mendengar suara saya di sana, di mana beliau ini, di Simburnai ya, rumahnya, oh di Lambur, Pak Alamsah yang berada di Lambur. Assalamualaikum. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu Lailatul Takfir, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, gitu kan? Kemudian yang keempat Lailatul Ijabah, yaitu di malam nisfu Sa'ban adalah di mana kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Tadi sudah kita jelaskan ada 5 malam doa yang akan dikabulkan oleh Allah ketika kita bermunajat. Yang pertama ada malam Jumat, kemudian yang kedua
malam pertama di bulan Rajab. Kemudian yang ketiga malam nisfu Sa'ban. Yang keempat adalah malam Lailatul Qadar, dan yang kelima adalah malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu merupakan malam-malam yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ada Lailatul Hayat, Lailatul Hayat wa Idul Malaikat. Jadi yang kelima nisfu Sa'ban adalah malam di mana para malaikat berhari raya, ya kan? Dan kehidupan para malaikat. Yang keenam Lailatul Syafa'ah, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada umatnya kelak di hari yaumil kiamah. Orang yang berdoa di malam nisfu Sa'ban lalu dia bermunajat meminta kepada Allah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mandat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberikan syafaat kepada umatnya yang berdoa dan bermunajat di malam nisfu Sa'ban. Kemudian ada malam Lailatul Jaizah, yaitu malam pembagian hadiah. Jadi saudara-saudara sekalian, beruntung bagi saudara yang berdoa dan bermunajat di malam nisfu Sa'ban. Kenapa? Orang yang bermunajat di malam nisfu Sa'ban, Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepada kita semua. Nah, itu. Jadi malam nisfu Sa'ban adalah malam Lailatul Jaizah, ya kan? Malam di mana kita semua diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malam Lailatul Jaizah, malam pembagian hadiah. Nah, kalau saudara sekalian diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti senang. Jangankan diberikan hadiah oleh Allah, kita semua diberikan hadiah oleh tetangga kita karena kita mungkin milad, kelahiran, atau mungkin kita dapat prestasi, kemudian diberikan hadiah oleh orang-orang yang memberikan hadiah kepada kita. Jangankan memberikan hadiah, mengucapkan selamat saja. Selamat sudah menjadi pengantin misalnya, selamat sudah punya anak, selamat apalagi sudah menyelesaikan studi, selamat anaknya jadi anak yang soleh. Nah, ada nggak ya yang ketika orang mengucapkan selamat ya jadi anak yang soleh? Ya saya kira ada, tapi mudah-mudahan ini pasti ada. Kemudian ada lagi yang mengucapkan selamat kepada kita, itu pun sudah gembira kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan lewat orang. Nah, ini malam nisfu Sa'ban justru Allah langsung yang akan memberikan hadiah kepada siapa? Kepada umatnya. Nah, itu nggak perlu diminta, Allah akan berikan hadiah. Jadi bukan hanya manusia kepada manusia saja yang memberikan hadiah, tetapi Allah Subhanahu wa taala pun memberikan hadiah kepada umatnya. Bagi apa? Bagi siapa umat yang melakukan kebaikan di malam nisfu Sa'ban. Makanya malam nisfu Sa'ban disebut dengan Lailatul Jaizah, yaitu malam pembagian hadiah. Ya, sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang kesembilan adalah Lailatul Ghufran wa Lailatun Minan Niron, yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Itu di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam nisfu Sa'ban, orang-orang yang beriman akan mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi sahabat-sahabat siar yang sudah bergabung, yang mau bertanya tetap di 0852 6621 9992 0852 6621 9992 sebagai konsultasi. Jadi sahabat siar penyuluh, bagi yang mau bergabung di 0852 6621 9992 itu boleh lewat telepon
kemudian boleh juga lewat SMS, boleh juga lewat kolom komentar di bawah video ini. Itu di kolom komentar di bawah video FB siaran langsung ini. Kemudian boleh juga lewat chat di WA, yaitu 088266219992. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua, saudara-saudara kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berada di rumah yang sedang ibadah kepada Allah, jadi selamat menunaikan ibadah puasa sunnah bagi kita semua yang melaksanakannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rizki kepada kita semua dan melimpahkan ridhonya, dan kita semua menjadi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya penyuluh agama Islam Kecamatan Geragai, yaitu Muhammad Irfan Ilmi, SSI MPDI, mohon undur diri dari hadapan kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang dalam program yang sama, yaitu program Syiar Penyuluh Agama Islam. Ya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan tentu saya akhiri usikum wa nafsi bitaqwallah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولما انت اللي زيني وزادت انت اللي ياسميني وقالت لي يا مسكيني كلمة لو ما تبدا كتبنا وما كتبنا ويكسر المكان كتبنا وما كتبنا ويكسر المكان كتبنا لي المكان والهلك مشاورنا ويلك يا سلام ويلك يا سلام ويلك يا سلام ويلك يا سلام.